Halo sobat-sobat para pecinta kartun, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini, gua bakal membahas episode ke-6 dari kartun The Owl House season kedua. Buat kalian yang pengen nonton episode ini namun bingung harus nonton di mana, kalian bisa cek aja di kolom komentar. Di situ gua bakal menaruh link untuk menonton episode ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan perkumpulan yang terjadi di markas Belos. Dalam perkumpulan ini, Kikimora memberitahu kalau hari penyatuan atau Unity Day akan segera dimulai sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Titan. Dan di sini kita juga bisa melihat para pemimpin dari 9 Coven. And oh boy, gue beneran suka banget dengan scene kemunculan mereka. Untuk saat ini kita masih belum mengetahui identitas mereka semua. Tetapi gue bisa menebak setiap individu ini mewakili Coven apa saja. Pertama, yang paling kecil adalah Beast Coven atau sihir pengendali makhluk buas. Lalu ada Bard Coven atau sihir lagu, Healing Coven atau sihir penyembuh, Illusion Coven atau sihir ilusi, Poison Coven atau pembuat ramuan, Abomination Coven, Construction Coven atau sihir bangunan, Plant Coven atau sihir tanaman, dan Oracle Coven. Di sini Belos meminta para pemimpin Coven untuk menaruh tanda Coven mereka di sebuah wadah agar bisa diperlihatkan gambaran hadiah yang didapatkan oleh para pemimpin Coven setelah membantu rencana Belos, dan juga diperlihatkannya momen ketika hari penyatuan dimulai. Dalam gambaran ini, kita bisa melihat tengkorak Titan Bowling Isle memancarkan cahaya dari matanya, dan tiba-tiba terlihat sebuah kotak kecil di samping tengkorak Titan. Setelah itu, Belos mengatakan, dengan terus bertambah kuatnya kekuatan Coven, maka kita akan memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menyatukan kedua dunia ini. Dari potongan scene ini, gue berasumsi kalau Belos berencana untuk menyatukan dunia manusia dan dunia iblis. Tiba-tiba, Belos mulai merasakan rasa sakit, dan The Golden Guard menuntun dia ke ruangan pribadinya. Di sini, The Golden Guard menahan Kikimora dalam membantu Belos karena ia merasa kalau dirinya sudah cukup. Hal ini malah membuat Kikimora menjadi sangat kesal. Di dalam ruangan Belos, kita diperlihatkan Belos yang sedang kesakitan dan tubuh fisiknya mulai berubah secara tidak beraturan. Ketika sudah kembali normal, ia langsung mengambil talisman milik The Golden Guard dan ia langsung mematahkan talisman tersebut untuk mengambil sihir yang ada di dalamnya. Namun dikarenakan kutukan Belos sudah mulai tidak terkendali, ia meminta The Golden Guard untuk mencari talisman yang lain. Dalam percakapan ini, kita akhirnya mengetahui kalau The Golden Guard adalah keponakan dari Belos. Uncle, let me help. We can make more talisman. Belos mengatakan bahwa keluarga mereka hilang dikarenakan kekuatan dari sihir liar atau wild magic. Maka dari itu, Belos meminta The Golden Guard untuk tidak menggunakan sihir liar untuk membuat talisman dan harus mencari talisman lain yang tersisa. Sementara itu, di luar ruangan Belos, Kikimora mendengar percakapan mereka berdua dan ia merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan The Golden Guard. Setelah itu, kita ditampilkan dengan intro yang kini sudah agak berubah. Perubahan ini terjadi pada Ida yang sudah mengenakan pakaian baru dan juga Emmety yang kini rambutnya sudah berwarna ungu. God damn it, mereka netepin warnanya jadi ungu. Sementara itu, Luz kini memelihara Echo Mouse karena ia yakin kalau masih ada informasi lainnya yang terdapat dalam diri Echo Mouse. Setelah itu, Ida mengajak Luz pergi ke sekolah karena hari ini ia akan mendapatkan talismannya sendiri. Ketika di sekolah, kita melihat wajah yang sudah lama tidak diperlihatkan, yaitu Vinny dan Jorbo. Dari episode The First Day, sangat melegakan karena bisa melihat kembali wajah mereka setelah sekian lama. Karena jujur aja, gue cukup suka dengan karakter mereka. Ya, meskipun Barkus tidak dihadirkan dalam momen ini, dan hal ini juga cukup masuk akal karena dia seekor anjing, namun kemunculan mereka berdua sudah lebih dari cukup untuk mengembalikan momen yang ada di dalam season yang pertama. Setelah itu, Bam menjelaskan kepada murid-murid bahwa talisman merupakan bagian penting dari seorang penyihir. Talisman bisa menjadi sumber kekuatan tambahan serta partner setia mereka. Ia menunjukkan kalau talismannya adalah iblis kecil yang selalu menghinggap di kepalanya. Jujur aja selama ini gue mengira kalau Bam ini merupakan iblis kecil yang mengendalikan orang di bawahnya. By the way, nama talisman milik Bam adalah Free Wind. Setelah itu, Ida menjelaskan kalau dulunya para penyihir membuat tongkat sihir mereka dari pohon talisman tua. Tapi untuk sekarang, pohon tersebut sudah mulai langka dan keberadaannya kini dijaga ketat oleh para penjaga. Maka dari itu, Ida dan Bam meminta bantuan kepada Bat Queen untuk menyediakan talisman yang sudah tidak memiliki tuan untuk diadopsi oleh para murid. Bat Queen menjelaskan kalau untuk bisa mendapatkan talisman, seorang penyihir harus menunjukkan tekad yang kuat dan spesifik agar talisman ini bisa terhubung dengan mereka. Para murid mulai mendapatkan talisman sendiri, kecuali Luz. Alasan Luz tidak bisa mendapatkan talismannya adalah karena ia tidak memiliki keyakinan yang sangat kuat. Ia berkeinginan untuk menjadi seorang penyihir dan bisa kembali ke rumah. Meskipun terdengar spesifik, namun niatnya ini malah menimbulkan pertanyaan. Apa tujuan utama Luz ingin menjadi seorang penyihir? Lalu penyihir seperti apa yang diinginkan oleh Luz? Lalu kalau ia sudah kembali ke bumi, apakah ia tetap akan mempelajari sihir?
Menurut gua, ini adalah salah satu setup konflik yang sangat bagus untuk kedepannya. Karena dengan konflik ini, kita bisa melihat lebih dalam mengenai diri Luz. Mulai dari motif dasar, ia menetap di Boiling Isle dan ingin menjadi seorang penyihir, hingga rencana kedepannya ia ingin menjadi seperti apa. Apakah dia akan merubah jati dirinya, atau dia ingin menunjukkan kalau dia masih bisa tetap pada jati dirinya yang lama, namun ia juga bisa melakukan banyak hal yang lebih berguna ketimbang dirinya yang dulu. Ketika kembali ke rumah Ida, Luz menemukan kalau ada salah satu Palisman yang mengikutinya. Luz pun kembali ke sekolah untuk mengembalikan Palisman tersebut, namun ia malah berencana untuk menetap di sarang Palisman hingga ia menemukan niat spesifiknya. Ketika ia sudah mulai mengantuk, tiba-tiba sarang Palisman tersebut diangkat oleh kapal terbang yang dikendarai oleh The Golden Guard. Luz merapalkan mantra Glyphs kepada The Golden Guard hingga mengakibatkannya terbang seperti roket. Tetapi The Golden Guard segera kembali ke kapalnya dengan cepat, dan ia pun langsung menahan Luz. Luz pun menggunakan debu yang ada di atas kapal untuk merapalkan mantra Glyphs dan mengakibatkan tongkat sihir milik The Golden Guard terlempar. Tiba-tiba naga berbentuk tangan pun muncul dan menjatuhkan kapal milik The Golden Guard. Ketika Luz tersadar, ia mendengar percakapan Kikimora dengan anggota Coven, dan ia mengetahui kalau Kikimora berencana untuk membunuh The Golden Guard. Ia pun membangunkan The Golden Guard dan mereka pergi menuju sebuah kota misterius. Entah kenapa kota ini memiliki vibe yang sama dengan bazar yang ada di kartun Amphibia, yang kalau nggak salah itu namanya Bazaar. The Golden Guard segera menuju markas Coven terdekat untuk melaporkan hal yang menimpa dirinya. Tetapi para penjaga Coven malah mengira kalau dia adalah anak kecil. Dari sini kita tahu kalau para pasukan Coven tidak pernah melihat wajah asli The Golden Guard. Ketika ia meminta Luz untuk mengembalikan tongkat sihirnya sebagai bukti, Luz tidak memberikannya dan mereka pun terlibat kejar-kejaran. Dalam pelariannya ini, Luz menemukan kalau The Golden Guard tidak dapat merapalkan sihir tanpa tongkat sihirnya. Pada akhirnya mereka berdua pun melakukan gencatan senjata dan bekerja sama untuk mengambil kembali para Palisman itu dari Kikimora. Oke, di sini kita bakal mendapatkan banyak info menarik. Jadi Luz berencana untuk menggabungkan Glyphs api dan es untuk bisa menciptakan Glyphs kabut. Dan dengan tambahan Sleeping Medals, ia bisa membuat sebuah sleeping gas atau gas tidur. Di sini kita bisa tahu kalau untuk menggabungkan kedua Glyphs yang berbeda, maka sang pengguna harus membuat sebuah gambar ikatan dari kedua Glyphs itu, dan bukannya menggambar dalam satu lingkaran yang pernah dilakukan oleh Ida. Dengan digabungkannya kedua Glyphs yang berbeda, maka sang pengguna dapat merapalkan Glyphs baru. Dan dalam kasus ini adalah sihir kabut atau asap dari Glyphs api dan es. The Golden Guard terkesan dengan Glyphs yang digunakan oleh Luz. Ia sebenarnya pernah melihat mengenai Glyphs di sebuah buku yang membahas mengenai sihir liar di masa lalu. Dalam buku itu dijelaskan kalau para penyihir di masa lalu menggunakan Glyphs untuk mempelajari sihir elemen. So ya, jadi bisa dikatakan bahwa Glyphs merupakan bentuk dari sihir liar. Setelah itu Luz menanyakan kenapa The Golden Guard mau masuk ke dalam pasukan Belos. The Golden Guard menceritakan bahwa dia memang bukanlah orang yang dapat menggunakan sihir. Bahkan itu semua dialami oleh keturunannya di masa lalu. Jadi di sini kita tahu bahwa tidak semua orang yang ada di Boiling Isle dapat menggunakan sihir. Pada saat The Golden Guard sudah putus asa, Belos datang untuk merekrutnya dan memberikannya sebuah tongkat sihir teknologi. By the way, nama sihir yang digunakan oleh Belos adalah Artificial Magic. Belos juga mengatakan kalau The Titan memiliki rencana terhadap The Golden Guard untuk kedepannya. Setelah itu, Palisman yang selalu mengikuti Luz kini mulai mendekati The Golden Guard. Hal ini dikarenakan ia merasakan sebuah ikatan terhadap The Golden Guard. Setelah percakapan panjang itu, mereka pun menjalankan rencananya dan Kikimora mulai merasakan efek dari sihir milik Luz, hingga ia pun jatuh ke daratan. Ketika Luz sudah bertemu kembali dengan para Palisman, The Golden Guard mengarahkan sihirnya kepada Luz. Luz merasa sangat kecewa kepadanya. Ia awalnya merasa kalau The Golden Guard bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Bahkan salah satu Palisman merasakan hal yang sama. The Golden Guard membatalkan niatnya dan ia memberitahu nama aslinya, yaitu Hunter. Well, entah kenapa gue nggak terkejut dengan pengungkapan ini. Tiba-tiba Kikimora yang sudah dalam kondisi setengah sadar mulai menembakkan sihirnya secara acak. Hunter mencoba untuk melawan Kikimora, sementara Luz mengambil alih peliharaan milik Kikimora untuk membawa para Palisman kembali ke sekolah. Ketika Luz kembali ke rumah, Ida muncul dari jendela dan memberikannya sebuah potongan dari pohon Palisman. Ida dan King mendapatkan potongan tersebut dengan mencurinya dari para penjaga. Untuk episode kedepannya kita mungkin bisa melihat bentuk dari tongkat sihir milik Luz. Sementara itu, Belos merasa sangat kecewa kepada Hunter karena telah gagal untuk menyelesaikan misinya. Meskipun begitu, dia tetap memaafkan Hunter dan percaya bahwa Hunter bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sepertinya ada yang tidak konsisten di sini. The Emperor is not a merciful man. Oh ya, by the way, di momen ini kita juga bisa melihat ciptaan yang dibuat oleh keluarga Blake. Karena sebelumnya semua ciptaan milik keluarga Blake sudah diambil alih oleh Belos. Ketika keluar dari ruangan, Hunter bertemu kembali dengan Kikimora. Dan ia sangat terkejut karena mendapati Hunter masih hidup. Dan ia juga menyadari kalau orang yang menghadapinya ketika setengah sadar adalah Hunter, lewat bekas terbakar di rambutnya.
Ketika Hunter sampai di kamarnya, Palisman yang sebelumnya selalu mengikuti Luz muncul di kamar Hunter, dan ia memilih Hunter sebagai tuan barunya. Setelah momen ini, gue penasaran apakah Hunter bakal menjadi lebih baik atau tetap dengan tujuan sebelumnya. Well, meskipun ya sudah terlihat sangat jelas kalau dia bakal ada di pihak Luz nanti, namun gue sebenarnya lebih suka kalau dia menjadi seorang villain. Gue beneran suka banget dengan karismanya, dan juga cara ia mengintimidasi lawannya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian lebih suka kalau dia menjadi villain atau menjadi baik? Tulis di kolom komentar. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dalam episode ini. Episode ini memberikan kita banyak clue dan juga setup untuk cerita ke depannya. Di sini gue hanya akan membahas mengenai Belos. Dan untuk Palisman gue bakal membahasnya lebih lengkap di pembahasan mengenai konsep sihir di kartun The Owl House. Oke, jadi di awal episode kita diperlihatkan dengan Belos yang mengalami kesakitan dan tubuh fisiknya menjadi tidak terkendali. Untuk bisa mengendalikan tubuh fisiknya, ia harus mengkonsumsi sihir yang ada di Palisman. Pada saat Belos memukul sebuah tiang ketika dirinya sedang tidak terkendali, kita bisa melihat kalau bekas pukulannya memiliki tekstur yang mirip dengan monster Grometheus. Apakah Belos memiliki hubungan dengan monster ini, atau jangan-jangan Grometheus merupakan bagian dari Belos? Dan di momen ini juga, kalian bisa melihat wujud monster Belos memiliki kemiripan dengan raksasa yang dihadapi oleh ayahnya King. Belum lagi dalam gambar tersebut, kepala dari monster itu tidak ditunjukkan. Dan hal ini membuat gue jadi agak curiga. Dari potongan petunjuk yang sudah terkumpul, gue berasumsi kalau Belos bekerja sama dengan sang Titan. Namun efek dari tindakannya ini membuat dirinya menjadi suka mengalami sakit dan mudah kehilangan kendali. Ini hampir sama persis dengan yang terjadi kepada Ida. Hanya saja Ida terkena kutukan dari orang lain. Sementara Belos terkena kutukan karena kerjasamanya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Belos mau bekerja sama dengan Titan? Jawabannya adalah ia ingin menghilangkan sihir liar. Karena Belos mengatakan kalau keluarganya hilang dikarenakan oleh sihir liar. Dan hal ini memicunya untuk bekerja sama dengan Titan. Namun di sini gue juga agak bingung dengan hubungan Belos dan Hunter. Di awal episode kita tunjukkan kalau Hunter memanggil Belos dengan kata paman. Namun ketika Hunter menceritakan masa lalunya, ia mengatakan kalau Belos menemukannya dan merekrutnya ke dalam pasukannya. Begini, kita semua sepakat kalau Belos itu udah hidup cukup lama. Dan untuk Hunter, sekarang ia berusia 16 tahun. Jadi di sini gue bisa berasumsi kalau Hunter ini merupakan keluarga jauh dari Belos. Atau malah mereka sebenarnya bukan keluarga kandung, melainkan hanya bertindak seolah mereka adalah keluarga. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jadi begitulah yang bisa gue bahas dalam video kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.